sih yang diomongin teman-teman itu yang ada yang bilang, wah bakal 10 kali lipat gitu. YouTuber Indonesia ini. Soalnya kan ini produk Indonesia gitu. Ya. Dan gue dengar bakal ada ini ya apa market baru ya kayak Binance di Indonesia. Bukan baru sih, udah lama sebenarnya. Itu si toko kripto dia dari 2018, tapi 2021 ini mau kayak Binance dia. Jadi dia tidak hanya menjadi exchange gitu, tetapi mau jadi CeFi, ya centralized finance, tapi DeFi juga deh kayaknya. Gitu. Itu di komentar ada yang minta bahas tuh. Banyak yang minta bahas, Bang, bahas TKO gitu. Ya, kita bahas aja ya. Ya. Ini nih, share dulu ya. Selain itu ada teman-teman subscriber juga nanya gini, Bang, gua nggak mau disuapin terus sama video abang, katanya pengen cari tahu sendiri gitu. Kok abang kayaknya lebih gimana gitu. Nah, salah satunya itu gua itu sebenarnya nggak ada yang istimewa, gua biasanya pakai YouTube, Reddit, pakai apa Telegram. Nah, yang gua rada beda sama orang lain gitu, gua tuh suka baca ini white paper gitu. Sebenarnya di situ jelas gitu, gua pengetahuannya dari situ aja. Nih langsung Dapatnya aja dari mana, nih. Den? Dapatnya dari mana? Ya ini dari sini, misalnya ini si token ya, TKO. Oh, dari website-nya masing-masing berarti ya pasti ada ya. Biasanya di websitenya itu ada nih, kalau ini nih ada light paper yang mudah dimengerti lah. Ini yang rada beratnya, baca aja gitu. Jadi biar nambah. Gitu. Jadi hari ini gua pengen kupas tuntas ini nih white papernya sih ini nih toko kripto gitu. Ya. Bener nggak sih yang diomongin teman-teman itu yang ada yang bilang, wah bakal 10 kali lipat gitu. YouTuber Indonesia ini. Soalnya kan ini produk Indonesia gitu. Gitu ya. Nah, Si tapi toko ya kripto itu punyanya Binance bukan sih? punya orang gua nggak tahu deh, kayaknya kalau CEO-nya itu orang Singapura kalau masuk gua lihat ya. Orang Indonesia kan. Tapi dia lama di Singapura gitu. Diinvest sama Binance gitu. Dan dia pakai teknologi Binance. Bahkan kita bisa login menggunakan login Binance gitu. Iya. Nah, gua selewat aja ya kalau masuk lihat toko kripto, aduh maaf aja nih marketplace sebelah. Kalau tinggal diam bakal kalah ini. Yang biasa itu marketplace yang kita cintai itu yang lagi sekarang ada trading kontes ya. Ini kalau diam aja nih bisa kesalip nih, menurut gua selewat aja lihat kualitasnya lebih bagus sih menurut gua si toko kripto itu dibandingin toko sebelah. Gitu. Terus kalau beneran ini jadi 2021 dia seperti Binance gitu kan, ada CeFi jadi CeFi atau dia ada DeFi juga ya, udah kalah gitu. Jauh lah. Gitu menurut gua nih. Tapi teman-teman jangan cepat percaya ya sama YouTuber itu, kita cek dulu nih si white papernya. Terutama gua ada beberapa hal yang udah gua baca ya tadi ya hari ini gitu. Ada beberapa hal yang menurut gua rada gimana gitu. Intinya gini kan si toko koin itu dia berdasarkan ini teknologinya Binance banget dong. Udah pasti dia pakai BSC ya, BSC dia Binance Smart Chain ya. Dia dibikinnya di atas itu gitu. Yang mau dibikin itu apa sih sama si toko kripto ini si token ini, yaitu CeFi, terus DeFi, dan satu lagi yaitu exchange platform token. Jadi kalau lo exchange platform token itu kalau lo trading fee ya diskon kayak gitulah, berhubungan dengan exchange si toko kripto, nah lo mendapatkan diskon yang lumayan gitu. Kalau centralized finance udah jelas ya, udah jelasin di video banyak di video kita, dia akan bisa staking
di si toko kripto. Kita bisa apa lagi saving, mungkin sama kayak Binance kayaknya ada lock saving, ada flexible saving, ada yang high risk juga kayaknya. Itu centralized finance. Nah, tapi satu lagi gue bingung ini dia bilang ada DeFi juga. Jadi dia kayaknya mau bikin kalau DeFi itu mungkin ya menurut gue di sini nggak dijelasin soalnya di white paper ini. Ini kayak si crypto.com dia kan mau berubah jadi crypto.org kan tanggal 25 ntar bentar lagi si itu. Jadi mungkin ada CeFi-nya, ada DeFi-nya gitu. Kalau DeFi bedanya teman-teman singkatnya ya, kalau teman-teman yang mau token di DeFi platform, private key-nya disimpan sendiri ya, kayak si Uniswap kayak gitu. Nah kalau CeFi kayak Binance kayak gitu, tuh ya. Jadi si toko koin ini, TKO ini untuk 3 ini exchange platform, centralized finance dan decentralized finance. Nih, terus yang mau gua perhatikan itu, nih si ininya nih yang gua jadi pertanyaan, si roadmap-nya. Nih, yang ini nih CeFi Utilities Q4 2020. Kalau gua lihat kan sekarang belum ada CeFi di si toko kripto kan. Jadi ini juga ini apa nih? Ya? Ini gue nggak ngerti apa gue salah baca. Tuh mohon dari pihak toko kripto coba dijelaskan di komentar kalau lewat di sini. Q4 untuk berkembang pesat di Indonesia dan mendapatkan akses pada komunitas dan ekosistem. Maksudnya apa ya? CeFi Utilities maksudnya apa gitu? Gue lihat cuma trading doang kan sekarang kan di toko kripto. Maksudnya itu kali nggak? Ya gue nggak tahu sih. Kalau cuma maksudnya itu ya oke lah. Emang dia baru 2020, dia udah trading dari 2000 ini lah 2018 ya. Nih. Ini coba dijelaskan pihak toko kripto kenapa Q4 2020 CeFi Utilities gua di sini nggak dijelasin juga deh kayaknya. Sekarang udah lewat 2021. Nah, Q1 2021 token sales. Oke lah, ini emang mau dijual kan. Q1 itu sampai Maret loh. Bener kan? Iya, iya. Ya, sekarang udah mau Maret nih. Mana nih? Toko kripto, ayo. Mana nih? Nih, gitu. Tuh bener dia bilang DeFi Utilities. Berarti sih ini CeFi, bener kayak staking kayak gitu loh. Ini nih mungkin. Tuh, staking and saving, borrowing and lending. Swap digital pool. Tapi ini untuk yang DeFi-nya. Bener loh, ini nggak tahu apa. Nah, teman-teman, jadi kalau dibaca di white paper-nya, kadang kita menemukan sesuatu yang ya jadi pertanyaan lah gitu. Tapi belum tentu negatif, belum tentu. Tapi selewat sih gue lebih suka si toko kripto daripada toko sebelah. Aduh, toko kripto. Kalau mau endorse silakan. Iya, soalnya mungkin dia pakai teknologinya Binance gitu. Jadi kan mungkin ganti skin aja gitu kan. Sebenarnya ini tuh teknologi kayak Binance banget kalau dilihat sok. Loginnya kayak Binance, mungkin dia ganti tim doang kalau yang tahu programmer itu ganti tim gitu. Itu tadi ya. Dia buat platform token, CeFi, DeFi, terus roadmap-nya gini tahun ini harusnya kalau beres ini gue yakin sih gue setuju sampai sama YouTuber sebelah itu yang bakal 10 kali gue setuju sih kalau beres ya. Mau di Indonesia nggak ada yang kayak gini. Lu staking, saving, lock saving gitu. Nggak ada ya. Kalau bener sih menurut gue udah sih. Hati-hati tuh toko sebelah bisa-bisa jauh kalah jauh. Itu satu ya. Nah, yang ini gue pengen soroti juga token distribution. Dia kan 100 juta, 500 juta. Nih maksimal supply-nya 500 juta token. Terus dia BRP20, dia si Binance ya. Si Binance Coin ini. Nah ini nih teman-teman harus tahu juga nih. Kalau mau ikutan kayak gini, lihat. 10% token sales. Ini yang bakal teman-teman beli. Tuh. Nah, 25% punyanya Foundation. Biasanya gitu, kalau si project crypto itu ada tim, developernya, ada foundation. Foundation itu ya, dia kan nggak mau perusahaan, jadinya foundation. Nah, di sini belum nggak dijelasin,
si TKO ini siapa foundationnya, kalau si Cardano ada foundationnya siapa, developernya siapa. Dia tuh 25% gede sendiri loh ini. Ya mungkin buat ini sih buat kemajuan ekosistem si toko koin, produk marketing 90 juta, partnership ekosistem 80 juta. Jadi yang menurut gue sebagai kita sebagai investor ini nih, yang ini cuman ini doang 50 juta sama ini mungkin community drop. Ini sih sebenarnya yang paling ini 10% doang loh. Bayang gitu kalau ini tiba-tiba ngedamping. Gitu. Oh, Dan dia ada burning juga kayak si Binance? ada, bentar, belum selesai ya. Nah ini ada reward juga, jadi kan kalau si Fi ada rewardnya dong, ada bunga kayak gitu. Nah ini yang akan didistribusikan gitu ya. Itu ya, si timnya ini nih gede juga, 7 gila. Si tim tuh lebih gede dari investor. Nah ini teman-teman silahkan nilai sendiri. Si tim tuh 75 juta, timnya kan nggak banyak bro. Ini tapi investor cuma 50% ya, itu yang dijual. Jadi ini banyak di luar tokennya tuh selain di investor menurut gua. Ini teman-teman harus kritis ya. Tokennya itu di luar investor lebih banyak, di luar investor paling di investor cuman 50 juta. Sisanya 450 juta di yang lain. Tapi ntar ada burning sih, oke. Kan dia ada burning nih gayanya si Binance. Berikutnya kita bahas si burning nih. Si burningnya juga cuma 50 juta, 10%. Itu dalam setiap kuartal, setiap 3 bulan sekali, sama kayak si Binance. Itu 50 juta token totalnya. Itu. Jadi sih menurut gua soalnya saingannya di Indonesia ya. Jadi menurut gua kalau ini beres sih si Fi terutama sama DeFi-nya udahlah nomor 1 menurut gua di sini sih. Itu menurut gua ini mah gimana? Karena belum ada saingan berarti. Nggak ada, siapa yang punya DeFi sekelas Binance di Indonesia, nggak ada. Tapi sebenarnya sih kalau kripto ya lu bisa langsung ke Binance juga kan sebenarnya. Iya. Cuman gini kan kalau ini lebih ini Vin, kalau ini kan lebih kasarnya dilindungi secara hukum kan di Indonesianya Bapepti gitu. Istilahnya legalitasnya jelas lah gitu. Kalau di Binance kan kita nggak terlalu jelas gitu. Dia bisa itu. Menurut gua mantap sih. Gua setuju sama YouTuber yang bikin 10 kali lipat, tapi harga jualnya berapa dong? Dia bilang 10 kali lipat dari berapa harganya? Jangan asal bilang 10 kali lipat. Menurut gua sih dari berapa harganya gitu. Kalau misalkan dari 500 juta ya, ini kan 500 juta koin kalau harganya misalkan 10.000 gitu misalkan ya. Berapa tuh? Gede banget itu. Pokoknya kalau $1 $500 juta itu tuh gede banget gitu menurut gua. Ya. Untuk level exchanges lokal 500 juta gede banget sih. Jadi mungkin ya harganya, kalau harganya gini misalnya, kalau harganya cuman 100 perak, 1000 lah, 1000. Berarti itu 500 miliar kan? Iya. Nah, kalau 1000 aja udah 500 miliar loh itu. Itu tuh sekitar 50 juta dolar kurang lah. Harganya berapa? Nah, itu masih kecil kalau dibandingin market dunia sih, kecil 50 juta dolar. Tapi harganya gue nggak ngerti ini harganya berapa. Ada yang tahu? Coba teman-teman komen di komentar, gue juga nggak tahu. Di sini gue baca nggak ada. Ntar di set kayaknya mungkin 100 perak mungkin gitu. Menurut gue kalau jangan mahal-mahal lah ini. Kalau kegedean menurut gue, coba bayangin kalau harganya 1000 ya. 500 miliar buat timnya berapa? Ya kalau dijual itu juga sih maksudnya. Tadi 75 juta tuh. 75 juta kali 10, 75 miliar dong buat tim doang. Nggak tahu gua. Ada yang tahu teman-teman? Tolong di komen ya. Harga si TKO ini bakal berapa gitu. Nah, terus foundernya juga Fang Sukwe ini kayak orang Indonesia sih, tapi tinggal di Singapura apa gimana gitu. Tapi dia Binance banget lah intinya. Jadi menurut gua, kesimpulan gua percaya sih si TKO ini bakal ngepam asal semuanya jadi.
beres dari roadmap. Tapi tadi ketika kita ngecek roadmap, ada beberapa pertanyaan dari gua kan. Tadi misalnya kayak CCFI Q4 2020. Mana nih gitu. Maksudnya terus kalau gua salah apa nih gitu. Token sales Q1 2021 sekarang udah mau habis Q1. DeFi selesai Juni gitu. Yakin. Kayak gitu. Terus tadi token distributionnya yang buat investor dikit, banyak kan di luar investornya. Itu di foundation, di banyak ya, cuman kan nggak akan mungkin didumping sih, kayak si produk dan marketing kan nggak mungkin langsung didumping 90 juta token gitu. Cuman yang beredar itu dikit di si investor gitu. Terus tadi dia mau bikin apa? Platform token, centralized finance dan decentralized finance gitu. Oke. Jadi harusnya sih bagus lah ya. Bagus kalau beres menurut gua. Disclaimer itu. Gue percaya sih bahkan 10 kali lipat, tapi harganya berapa? Ya, gue percaya 10 kali lipat, tapi harganya berapa dulu? Kalau awalnya udah 1.000, gue nggak yakin sih gitu. 1.000 aja udah berarti market cap-nya udah 500 miliar. Kalau 10 kali lipat dari situ, 5 triliun. Kegedean lah. Untuk ukuran Indonesia, gue nggak tahu sih. Gue itu juga asal perkiraan gue aja. 500 juta dolar aja gitu. Itu kan sekitar 5 triliun gitu kan, lebih 7 triliun, 500 juta dolar, gila untuk perusahaan yang berumur 3 tahun di Indonesia gitu. Iya, iya, iya. Kalau harganya 100 mungkin ya, berarti berapa, 50 miliar ya totalnya. Nah mungkin tuh kayaknya mungkin ya. Harganya 100 gitu pas rilis suatu saat jadi 1.000, 10 kali lipat ya mungkin gitu menurutku. Ya kita lihat lah nanti ya. Kita lihat lah, belum jadi juga kan, token salesnya juga belum ada, nggak tahu harganya gua. Oke. Oke. Masalah sih akhir bulan ini. Ya harusnya kalau lihat dari roadmap, harusnya deadline-nya 31 Maret ya. Iya. Iya. Ya udah. Nanti kita tunggu aja berita lebih lanjut ya. Iya. Ya. Oke teman-teman, sampai sini dulu malam ini. Ya. Nanti kita ketemu lagi besok untuk membahas koin selanjutnya. Oke. Terima kasih. Nah.